Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada yang menarik ya. Saya menonton sebuah video lama dari Kang Deddy begitu. Dimana video itu ditulis di kolom komentar itu kok aneh begitu ya. Ketika Kang Deddy marah di komen itu bilang bahwa kok saya melihat seperti Prabu Siliwangi marah ya begitu ya. Dan marahnya Kang Deddy sekarang ini memang kalau terkait mengenai lingkungan memang sensitif. Kang Deddy sensitif ya. Beda ya, orang yang mencintai lingkungan yang dari hati itu memang begitu ya, sensitif. Dan ini sekarang Kang Deddy melampiaskan kemarahan kepada salah satu pengembang mungkin ya yang akan memanfaatkan hutan begitu untuk apalah di situ ya. Jadi menarik untuk kita reaksi sebentar. Gimana videonya? Ini dia. Saya ngomong sebarang kali Siliwangi. Hai Siliwangi tengah jaga lawan. Siliwangi. Hai Siliwangi tengah jaga lawang. Oh, Siliwangi, di mana Siliwangi ngebon sawu? Saya mohon maaf Pak, kalau ngomongin hutan saya emosi Pak. Hampir habis Jawa Barat ini Pak. Pisang bisa beli Pak di toko Pak. Tapi bambu mau beli di mana? Berspekulasi rakyat akan makmur dengan pisang. Sudah jelas rakyat di sini hidup makmur dengan bambu, Pak. Iya. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, muncul sebagai figur pemimpin yang tidak hanya tegas, tetapi juga membangun citra kuat melalui pendekatan populis dan aksi langsung di lapangan. Dalam komunikasi politik, gaya kepemimpinan seperti ini mencerminkan model kepemimpinan partisipatif dengan sentuhan otoritarianisme pragmatis, di mana seorang pemimpin mengambil keputusan cepat dan tegas, sekaligus melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Kang Deddy menggunakan komunikasi politik berbasis aksi, performative communication, yang ditampilkan secara langsung kepada publik melalui media sosial. Alih-alih hanya berbicara di balik podium atau dalam forum resmi, Kang Deddy memilih untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dengan tindakan nyata. Ya contohnya membongkar taman wisata Hibix Fantasi yang dibumbui dengan renungan bercucuran air mata. Kemudian dia juga sempat menghapus fasilitas pribadi dari anggaran belanja daerah, hingga terjun langsung ke sungai kotor dalam aksi bersih-bersih sungai. Pendekatan ini mencerminkan politik simbolik, di mana aksi-aksi yang bersifat dramatis dan konfrontatif digunakan sebagai cara untuk mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat. Simbolisasi kepemimpinan seperti ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang berani, tidak kompromi dengan kepentingan kelompok tertentu, dan berpihak kepada rakyat kecil. Tapi strategi komunikasi ini juga menimbulkan resistensi, terutama dari pihak yang merasa dirugikan. Misalnya sebutan otoriter yang muncul dari Kepala Desa Srijaya, Tambun Utara di Kabupaten Bekasi, saat Kang Deddy menginstruksikan dan memimpin langsung pembongkaran bangunan liar di sepanjang Kali Sepak. Niatnya baik, tujuannya baik, tapi gaya kepemimpinan yang agresif dan cenderung langsung mengeksekusi kebijakan tanpa kompromi bisa dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap mekanisme demokratis dan musyawarah. Dalam strategi personal branding, Kang Deddy Mulyadi membangun citra sebagai pemimpin tanpa basa-basi yang siap bertindak melawan penyimpangan, tanpa memandang siapa yang menjadi lawannya. Dia mengukuhkan identitasnya sebagai pemimpin petarung, yang tidak ragu menyemprot pengusaha besar maupun masyarakat sipil yang dianggap merugikan kepentingan rakyat banyak. Citra ini diperkuat melalui konsistensinya dalam mengambil tindakan yang kontroversial tetapi memiliki dampak sosial yang luas. Keberaniannya membongkar bangunan liar di
pinggir sungai misalnya. Itu memberikan kesan bahwa dia adalah pemimpin yang berani menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Di era digital, strategi ini mendapatkan keuntungan dari viralitas media sosial yang memungkinkan setiap aksinya menjadi konsumsi publik dalam waktu singkat, memperkuat brandnya sebagai pemimpin yang tegas dan pro-rakyat. Namun, personal branding yang terlalu bertumpu pada aksi konfrontatif juga memiliki resiko. Jika tidak dikelola dengan baik, dia dapat dianggap sebagai pemimpin yang populis tetapi otoriter, yang lebih fokus pada pencitraan ketimbang membangun mekanisme pemerintahan yang berkelanjutan. Sebagai kesimpulan dari saya, Kang Deddy Mulyadi telah berhasil memanfaatkan komunikasi politik berbasis aksi untuk membangun personal branding sebagai pemimpin yang tegas dan berpihak kepada rakyat. Tapi, efektivitas gaya kepemimpinannya tergantung pada bagaimana dia mampu menyeimbangkan antara ketegasan dan dialog, antara populisme dan tata kelola pemerintahan yang baik. Jika dia dapat menjaga keseimbangan ini, kepemimpinannya tidak hanya akan dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, tetapi juga sebagai model kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan. Thank you. Nah itu sebetulnya banyak memang yang menilai sekarang dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy. Tapi apapun yang dilakukan sekarang sih kita mungkin sama harapannya sebetulnya bahwa biar tidak ada lagi lah banjir yang akan bencana banjir yang akan menimpa saudara-saudara kita di sana begitu ya, dan itu juga yang menjadi harapan Kang Deddy juga begitu. Karena kita tahu sendiri setiap tahun ini kan langganan banjir, dan setiap banjir itu pasti merugikan semua gitu, rumahnya, bangunannya, kemudian perabotan yang di dalam pasti rusak semua ya. Kalau itu sih mungkin bisa diganti, tapi yang kemarin terkait dengan mohon maaf yang nyawa hilang juga, terseret dan sebagainya. Dan ini harapan mungkin harapan pribadi dari Kang Deddy, kenapa dia sekarang ini terus menyuarakan tentang bagaimana untuk biar tidak ada lagi bencana banjir dari hulu sampai hilir begitu ya. Dan ini mungkin yang jadi harapan masyarakat banyak juga. Dan kita berdoa dan berharap juga sebetulnya dengan apa yang dilakukan sekarang ini bahwa bencana banjir, masalah banjir ini selesai ya, mudah-mudahan begitu, amin ya. Dan semakin menarik sebetulnya kita lanjutin. Saya termasuk orang yang nanti itu saya bersedia pemerintah provinsi mengeluarkan dana untuk biaya pengamanan investasi di Jawa Barat, agar mereka merasa tenang, tentram, untuk menjamin keamanan para investor, untuk menjamin karyawan tidak dipungutin duit ketika masuk, untuk menjamin infrastruktur tersedia, jalan darat, kereta api, pelabuhan, udara. Saya ingin itu, energinya dikerahin untuk itu, dan itu bisa menurut saya. Hari ini kan saya mau memberikan beasiswa D3 dan S1. Saya ingin fokus pada engineer, bener nggak? Saya banyakin sarjana-sarjana ahli otomotif, ahli listrik, coding, AI, udah itu aja. Saya banyakin begitu, dan anak-anak muda Jawa Barat misalnya sekolahin di situ. Betul. Jadi kalau industri ini tumbuh, mereka menjadi kelas menengahnya, penggerak sektor. Benar. Ilmu itu entah bagaimana bisa kita pelajari lewat buku. Tetapi ilmu yang benar-benar ilmu yang tadi seperti engineer, coding, scientist gitu segala macam, ini yang harus dirangsang. Dan inilah yang kemarin itu kabur aja dulu. Itu sebenarnya dalam bahasa itu namanya brain drain. Brain drain itu brain, otak manusia Indonesia jadi kering karena orang pintar yang keluar. Itu disebut brain drain. Nah, kabur aja dulu sih problem utamanya apa sih? Menurut mereka kreativitasnya nggak teradop di Indonesia. Karena peraturan di Indonesia di pusat itu apa-apa harus ada aturannya dulu, baru boleh. Jadi kalau belum ada aturan, regulasi mengekang kreativitas. Itu harusnya kalau sesuatu yang distrap kan sesuatu yang tidak ada sebelumnya, itu dijalankan dulu aja. Kalau perlu nggak ada izin nggak apa-apa, tapi masuk ke namanya regulatory sandbox. Ya udah jalan aja dulu, jangan nggak ada aturannya.
Ya nanti di Jawa Barat kita buat ruang bagi Yang warga namanya- Jabar untuk Yes, itu. berkreativitas. Kalau dia bisa berkreativitas di bidang apapun, maka pemerintah provinsi akan hadir untuk mengurus regulasinya. Betul. Bukan mereka yang harus ngurus, biar kami yang ngurus. Salaman dulu, itu cocok itu. Itu loh. Itu. Pokoknya bersedia ya bantu kita dari Amin. sisi Amin. sehat. Dan saya bersedia 24 jam. Saya Oke. si Kang siapa? Mulyadi. Oh, Kang Mulyadi ya, DPR RI. Saya bilang 24 jam untuk Jabar, gue bantu. Oh, Saya bilang iya. gitu. Cuman tadi kalau kita tolong minta dengan amat sangat bahwa nggak ada ongkos ini, ongkos itu, itu. ongkos ini nggak ada. Penasehat saya mah, pakar saya mah di SK-in tanpa biaya, aman Bu Menteri. Saya mah nggak akan ada APBD-nya. Pri, pusing, 20 juta nanti diperiksa sama BPK. Oke. Terima kasih Pak. Mana? Terima kasih. PTN kan punya, PTDI kan punya. Kenapa nggak itu digedein aja sekalian? Ya kalau digedein Husein berarti Kertajati mati. Kalau Husein ditutup, Kertajati tidak diurus, Kertajati mati, Husein mati. Pak. Iya juga. Ya, saya kan pemimpin politik Iya, ya, betul, yang betul. nanti saya akan merumuskan mana yang terbaik. Betul. Ya kita taruh di meja dulu. Iya, taruh di meja dulu lah. Oke. Taruh di meja dulu ya kan. Betul. Kalau Husein dibuka, Kertajati mati. Mati, Ya kan? pasti. Husein ditutup, Kertajati nggak diurus dengan baik, Kertajati mati, Husein mati. Halim yang panen. Halim yang panen. Karena ada wus bener tadi. Ala bos. Itu orang naik bus ke Halim cepet naik pesawat. Bener. Dan yang paling untung ya kalau di Halim Batik Air. Iya bener. Pintar. Pinter juga ya bisnisnya. Ya kan orang rata-rata sekarang pergi ke Bali, pergi kemanapun di Halim aja naik batik. Halim semua. Bener. Itu yang harusnya hak Kertajati gitu. Kertajati. Berapa hektar sih ininya? Luasnya apa BIJB. Ya BIJB namanya BIJB. BIJB. Rusda ini ya? Modalnya 2,5 triliun. Luasnya berapa? Luasnya Kan tidak semuanya jadi bandara kan? Wah, ada fasilitas penunjangnya kan. Itu rencana mau jadi apa? Kalau grand design pertamanya? Kan mungkin itu terintegrasi dengan kawasan industri rebana itu. Iya kan? Oke. Ya, rebana. Iya, tahun industri rebana. PSN. Ya nanti kita itulah menjadi opsi yang lain adalah kalau itu menjadi bandara haji dan umroh, ya sudah opsi lain di situ kita bikin asrama haji yang representatif Gantiin, pokoknya kalau bisa dan tidak gantiin- mahal-mahal juga lah asrama haji. Bahkan sebentar dia in out Ya, banyak. 10 miliar juga rapih, bagus. Dan kalau bisa gantiin Pondok Gede. Pondok Gede kan udah ini ya, Udah jelek, maksudnya jelek. udah tua. Dan kalau di situ cocok banget asrama haji bisa nampung 1000 kamar kan? Cukup ya. 800 hektar. Berapa? 1.800 hektar. 1.800. Nah sekarang sisanya jadi apa? Sawah? Terminal penumpangnya itu 100. Nggak kepake semua kan? Enggak, 120. Ada sawah sebagian. 121.000 meter. Ya, 121.000 meter terminal penumpang, 90.000 meter perseginya itu terminal kargo. Jadi memang Kan salah satu problem yang muncul di Jabar hari ini adalah banyaknya orang yang mengklaim diri sebagai ormas. Satu, ngurusin pembebasan tanah. Tuh. Dua, ngurusin pembangunan pabrik. Tiga, ngurusin orang yang masuk kerja. Empat, ngurusin limbah pabrik. Lima, ngurusin barang-barang yang masuk ke pabrik harus store dulu, uang parkir segala macam. Ya Allah. Nah, ini kan dari awal pendirian sampai produksi mereka terganggu, kan gitu loh. Nah, saya termasuk orang yang nanti itu saya bersedia pemerintah provinsi mengeluarkan dana untuk biaya pengamanan investasi di Jawa Barat Oke. agar mereka merasa tenang, tentram, untuk menjamin keamanan para investor, untuk menjamin karyawan tidak dipungutin duit ketika masuk,
Jadi segitu teman-teman videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Bagaimana ketika memang jabatan, kemudian kesempatan untuk menjadi orang yang kaya begitu ya. Memberikan inspirasi bahwa kita harus bisa, kalau diberikan kesempatan seperti itulah ya, memberikan inspirasi Kang Deddy untuk bagaimana juga kita berbuat baiklah kepada masyarakat begitu, menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi baik personal, pribadi, golongan dan sebagainya. Dan ini sekarang apa yang dilakukan sekarang ini adalah mudah-mudahan bisa memberikan hasil yang maksimal untuk banjir tidak ada lagi cerita akan menghantui saudara-saudara kita yang kemarin berdampak yang luar biasa ya. Jadi segitu teman-teman videonya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.